Opening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan kuruk semangat. Senang sekali saya AS Kambi, editor in chief Tribun Timur dan tribuntimur.com. Bahasa cintanya Pak Wali, wakil pemimpin redaksi. Amin. Kita bertemu kembali Tribuners dalam dialog spesial kita pada hari ini, dan sangat spesial sekali karena di studio Tribun Timur sudah hadir bersama kita yang kita hormati Bapak Wali Kota Parepare, Haji Taufan Pawe. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tribuners, kita tidak akan ngobrol yang keras-keras dulu Pak Wali. Seperti 2 episode sebelumnya, Tribun Timur lebih banyak ngobrol dengan Pak Taufan tentang cinta. Ini seri ketiga kita ngobrol-ngobrol tentang cinta. Ini lebih asik ini Pak Wali. Apalagi di tengah suasana pandemi seperti ini, konon kabarnya lebih banyak ngobrol cinta itu bisa meningkatkan imun, Pak. Daripada kita ngobrol yang tegang-tegang situasi yang seperti itu, justru bisa menurunkan imun kita. Siap Wali. Pak Wali, saya mewakili teman-teman dari redaksi Tribun Timur menyambut Pak Taufan Pawe dengan penuh cinta di studio kita yang sederhana ini. Selamat datang Pak. Terima kasih. Dan kita akan ngobrol mungkin sekitar 1 jam ke depan tentang Pak Taufan Pawe membangun dengan cinta. Ini ada sebenarnya 2 hal di sini. Pak Taufan Pawe membangun karena cinta di Kota Parepare. Bisa juga sebenarnya Pak Taufan Pawe membangun Kota Parepare karena cinta Kota Parepare. Bisa. Kedua-duanya bisa benar terjadi. Kalau kami dulu di sastra Pak Taufan, sebetulnya saya di alumni Fakultas Sastra Unhas, ada puisi yang sangat terkenal di sana. Dengan cinta dan keras kepala kita kabarkan sastra kepada segala yang tak jelas berkata. Kalau di Parepare ini dengan cinta dan karya nyata, Pak Taufan Pawe mengabarkan Parepare kepada semua yang jelas berkata dan bisa mendengar. Kenapa sebenarnya melatar belakang ini Pak Taufan Pawe sehingga begitu antusias mengabarkan Parepare dengan simbol-simbol cinta? Apa sebenarnya latar belakangnya itu Pak? Jadi begini, pemirsa yang saya hormati, kalau kita membangun sebuah daerah, maka daerah itu tentu kita harus perjelas dulu. Mau dibawa kemana arah kebijakan tata kelola pemerintahan. Karena wali kota atau kepala daerah itu adalah jabatan politis. Dia menduduki jabatan itu dengan janji-janji politik. Ini dulu. Saya jujur katakan, saya mengambil filosofi dasar membangun Kota Parepare sebagai kota cinta. Pertama, Parepare itu baru pertama kali dipimpin oleh kepala daerah atau wali kota, orang yang lahir dan besar di Parepare. Wali kota ke-17. Siap. Jadi tentu ada kaitannya dengan cinta, dengan cintanya beda. Cinta yang dengan tumpah darahnya seperti itu. Dan yang tidak kalah pentingnya, saya membangun Kota Parepare itu start awal saya 2013 tanggal 30 November. Itu dilandasi dengan menjadikan Bapak B.J. Habibie sebagai tokoh dunia, tokoh nasional, Presiden Republik ketiga RI, sebagai sumber inspirasi. Kenapa saya jadikan sumber inspirasi? Karena dia juga tumpah darahnya, dia lahir di Kota Parepare. Nah, jadi start awal saya langsung pergi silaturahmi dengan beliau. Saya mengatakan kepada beliau, izin Pak, saya mau membangun Kota Parepare, kota kelahiran Bapak dan kota kelahiran saya juga. Menjadikan Bapak sebagai sumber inspirasi. Nah, itu. Oh, dia tertarik. Oh ya, kenapa ya? Sudah banyak wali kota Parepare datang temui saya, tidak pernah ada yang punya ide seperti itu. Sudah 16 wali kota sebelumnya. Tidak ada. Anda hebat. Nah, itulah
dasar awal start saya membangun kota Parepare dengan mimpi-mimpi yang indah. Ya, tahan dulu Pak. Ya. Di situ kan inspirasi dari Pak Habibie kan sangat banyak. Seperti yang Pak Taufan tadi katakan, teknokrat, ilmuwan dunia. Tapi kenapa cinta yang Pak Taufan pilih? Saya paham betul. Bisa dikatakan buku-buku Bapak B.J. Habibie saya baca. Sehingga saya terinspirasi dengan kehidupan rumah tangga beliau. Cinta saya kemukakan pada waktu itu ke Pak Habibie, rumah kediamannya. Pak, saya mau bangun kota Parepare dengan cinta. Rupanya dia lebih banyak menjelaskan tentang cinta itu sendiri. Pengetahuan saya tentang cinta hanya sebatas perasaan, hanya sebatas wawasan. Ternyata beliau kalau berbicara tentang cinta, aduh, tidak pernah habis. Teknologi cinta. Dia katakan, kau bangun kota Parepare, bukan hanya sebatas cintakan ilahi, cintakan alam. Terus saya potong, izin Pak, saya mau bangun kota Parepare, saya akan hadirkan monumen cinta sejati Habibie Ainun. Oh maaf, bukan dulu. Saya mau bangun kota Parepare, membangun patung cinta Habibie Ainun. Oh, dia kritik. Oh, kamu salah Taufan. Jangan patung. Salah itu. Patung itu tempat menyembah. Walaupun implementasinya patung. Apa Pak? Minta petunjuk. Dia katakan monumen cinta sejati Habibie Ainun. Nah, itu. Disitulah menariknya. Sebenarnya mungkin objeknya sama, cuma Pak pemaknaannya beda dengan patung dan monumen. Monumen. Monumen itu kan sesuatu yang lekat, yang mengendap dalam ingatan. Jadi saya waktu itu saya bilang, baiklah Pak, saya senang sekali. Karena kalau mengatakan monumen, berarti ada nilai-nilai di dalamnya. Salah satu nilai yang saya ingin tanamkan adalah bagaimana masyarakat Parepare bisa menjadikan suri toladan keluarga beliau. Kehidupan Pak Habibie dengan Ibu Ainun kan luar biasa. Itu banyak suri toladan di situ. Banyak suri toladan. Jadi akhirnya saya bergerak sedikit demi sedikit. Saya buktikan awalnya membangun monumen cinta sejati Habibie Ainun. Kenapa harus ada sejatinya Pak? Ya namanya cinta itu kalau tidak sejati, sepertinya ini kalau kita mau melihat dari konteks cinta yang terkait dengan suasana batin. Padahal kan monumen cinta saya kan bagi anak muda itu sudah cukup. Tapi harus ada sejatinya. Sejatinya. Kita lihat sehidup semati betul beliau. Sejati. Betul sejati. Sewaktu saya memulai membangun, saya mendapat ronrongan. Wah, untuk apa bangun patung dan lain-lain sebagainya? Itu kan tempat salat Id bagi kita nantinya. Seolah-olah menyembah patung. Menghadap ke situ. Menghadap ke sana. Saya mengatakan kepada masyarakat saya, rakyat saya, lihat dulu hasil akhirnya. Ini baru proses. Apa yang terjadi? Yang mengkritisi saya, dialah yang paling pertama pergi selfie di sana secara diam-diam. Ini menarik sekali nih. Secara diam-diam datang selfie dengan istrinya. Saya tahu bocor itu. Saya jaga berapa yang kritisi selama ini dia datang selfie. Ini. Nah, terlepas dari itu semua, saya memaknai pembangunan di kota Parepare itu, cinta menurut saya memang dibutuhkan. Tata kelola pemerintahan ini tidak mungkin kami sebagai pelayan publik kalau tidak ada perasaan cinta kepada rakyat. Tidak akan mungkin tentram daerah itu kalau rakyat tidak mencintai juga pemimpinnya. Ini kan terkait dengan trust, kepercayaan. Dan alhamdulillah 7 tahun lebih saya mengendalikan pemerintah kota Parepare sampai saat sekarang ini, semuanya baik-baik. Kalau toh ada riak-riak, ada demo-demo, saya kalau di demo saya suka. Berarti ketahuan bahwa kami punya kelemahan atau mungkin kami punya kesalahan. Nah, sebelum kita lebih lanjut situ Pak Taufan, saya tertarik mendengar cara Pak Habibie menyapa Pak Taufan. Enggak begitu Taufan, kayak akrab sekali. Oh, alhamdulillah. Gitu. Bahkan nama saya diganti, bukan Taufan Pawe. Nama saya diganti menjadi Taufan Dahsyat. Oleh Pak Habibie. Karena waktu saya bangun itu, bangun monumen cinta sejati Habibie Ainun, menjelang diresmikan besok harinya, jam 1 dini hari dia bangunkan saya. Ayo Taufan, kita pergi
ketemu Ainun. Di Jakarta ini, Pak? Enggak, di Parepare. Waktu mau diresmikan besoknya. Oh, sudah datang ke Parepare beliau. Di situ semua saya menyerapi. Jam 1. Iya. Dia sampaikan ADC saya, dibangunkan saya, dikutuk-kutuk. Pak Habibie panggil. Saya ketemu. Izin malam, Pak. Ada apa, Pak? Ayo kita pergi ketemu Ainun. Saya jadi bingung, kenapa ketemu Ainun ini? Ternyata si patungnya yang mau diresmikan besok ini sudah meninggal. Patung yang mau diresmikan besok dia mau lihat dulu. Akhirnya saya berangkat ketemu jam 1 malam. Jam 1 malam. Di luar dugaan saya, dia tatap baik-baik itu patung, meneteskan air mata. Bilang, Tovan, mirip ya Ainun. Memang maaf, pembuatan patung cinta ini memang luar biasa, penuh perasaan gitu, berliku-liku. Saya cari pembuat patung, pemahat patung yang terbaik. Saya cari, menurut saya. Akhirnya saya dapat di Jogja. Saya dapat di Jogja. Konon katanya ini orang hebat. Dia yang buat patung Sudirman yang ke Cengkareng, yang ke bandara. Saya ketemu. Dia mencobalah mendesain. Saya bawa ke Pak Habibie. Pak Habibie, belum mirip Ainun. Saya balik lagi. Setelah berikutnya dia bilang, belum. Saya bilang, Pak, mau petunjuk yang mana ini? Bilang, jangan Ainun waktu muda. Saya mau Ainun waktu saya rawat masa sakitnya. Itu patungnya kelihatan. Itu kelihatannya dia sudah. Nah, terakhir saya bawa. Bilang, oke, saya setuju. Tapi Ainun harus pegang mawar. Itu sekarang kan di Parepare dia mawar itu Pak Habibie. Iya, Habibie punya permintaan itu. Terus dia katakan, Parepare kan masyarakat religius, Tovan. Harus Ibu Ainun harus pakai selendang, pakai kerudung seperti itu. Nah, itulah semua. Sehingga waktu malam itu dini hari saya katakan tadi, dia terharu. Aduh, mirip Ainun ya. Ya. Kenapa kita tidak bilang, kan sudah 3 kali bolak-balik. Jadi saya betul-betul justru lebih meresapi. Pada akhirnya diresmikan. Saya punya ide lagi. Saya bilang, Pak, saya mau bangun selanjutnya Balai Ainun. Balai Ainun. Ini di Patra Kuningan. Setelah peresmian ini. Setelah saya ke Jakarta temui lagi dia. Kurang lebih 6 bulan lah. Saya bilang, Pak, saya ada anggaran, saya ada duit. Saya mau bangun lagi Balai Ainun. Tovan, kamu salah itu. Di mana-mana kan Balai Kartini. Kenapa mesti Balai Ainun? Kamu ditertawai nanti. Kan gaya bicaranya. Izin, Pak, bukankah Ibu Ainun itu Kartini modern? Bilang, pintar juga kamu. Disitulah diganti nama saya menjadi Tovan Dahsyat. Bilang, memang dahsyat cara berpikir kamu itu. Seperti itu. Jadi memang membangun kota Parepare ini, Pak, memang harus dengan komitmen yang kuat. Tidak bisa tidak. Masyarakat di sana masyarakat majemuk. Parepare itu adalah kota lintas untuk 14 kabupaten kota utara dan timur Sulawesi Selatan. Termasuk 19 karena ada 5 kabupaten di Sulawesi Barat. Jadi saya mencoba membangun kota Parepare dengan rasa cinta ingin memiliki, masyarakat merasa memiliki dan lain-lain sebagainya. Dan alhamdulillah Parepare akhirnya Parepare dalam angka tingkat pertumbuhan ekonomi, tingkat kesejahteraan masyarakat, IPM teratas, cukup menggembirakan. Karena saya memakai juga teori telapak kaki membangun kota Parepare. Karena saya sadari Parepare itu tidak punya sumber daya alam. Ya, dia kota jasa, kota niaga, maka saya harus membuat ikon-ikon yang bisa mendatangkan masyarakat interland dari sekitar Parepare, dan sekarang ini Parepare sudah macet apabila akhir pekan. Tapi intinya itu kan cinta kan Pak Tovan? Betul. Kalau cinta itu sudah menyebar, semua warga Sulsel kira-kira selalu merindukan Parepare, akhirnya rencana telapak kaki itu kan. Teori telapak kaki. Tapi sebenarnya memang kalau kita mau jujur, membangun suatu daerah itu yang paling penting adalah komitmen dulu. Komitmen di dalamnya ada integritas. Dan integritas itu bahagian kecil dari cinta itu sendiri. Karena kalau kita berbicara cinta bukan hanya persoalan perasaan.
cinta akan alam lingkungan, kita sudah berbicara bagaimana merawat lingkungan itu. Cinta akan harga diri, cinta akan menjaga eksistensi kita. Terlalu banyak lah. Saya pernah, Pak Habibie ambil satu kertas besar menulis makna cinta yang sebenarnya. Terlalu banyak dia urai di situ. Dia katakan, Pak Taupang ini kayak murid cintanya Pak Habibie. Ya adalah pada tempatnya lah. Beliau lahir di Parepare. Dan saya pernah mendengar langsung dari Pak Habibie. Dan mungkin tidak semua orang diajari filosofi cinta seperti itu dari Pak Habibie. Mungkin hanya Pak Taupang saja yang dia katakan, jika seandainya saya tidak ada cinta untuk tanah air Republik ini, saya adalah orang Jerman. Saya tinggal menetap sampai mungkin kuburan saya di sana, tapi cinta akan tanah air, membangun Indonesia dan selanjutnya. Godaannya di sana pasti lebih. Jadi sekali lagi saya harus menyampaikan bahwa apapun yang kita harus lakukan, apapun yang kita akan lakukan, apapun yang menjadi tanggung jawab kita, cinta harus menjadi terdepan. Karena cinta itu bisa membuat kita terjaga dari segala hal. Dengan komitmen seperti ini, dengan ikon cinta Ainun Habibie yang Pak Taupang bangun mungkin sudah hampir memasuki tahun ke-7 di Parepare. 3 tahun lebih. Apakah Pak Taupang merasa ada perubahan sikap di masyarakat Parepare itu sendiri dalam? Oh iya, saya itu tadi saya katakan, kami rasakan bahwa masyarakat cinta akan pemimpinnya. Masyarakat cinta akan tata kelola pelayanan publik yang ada di Parepare. Saya manjakan rakyat saya. Biar digigit semut. Kalau dia menelpon ke call center 112, 15 menit harus sampai dokternya dan tenaga nakes ke sana. Karena saya memahami pemerintahan bahwa ada pelayanan dasar dan hak dasar. Kasih haknya mereka. Kami memang ini adalah abdi negara, abdi pemerintah, dan pesuruh rakyat. Tidak sebatas abdi negara dan abdi pemerintah, tidak boleh berhenti di situ. Harus kita mengkapasitaskan diri kita ini adalah abdi masyarakat, pelayan masyarakat. Nah, antara pemerintah dan rakyatnya ini ada jembatan cinta. Ini saya ingin selalu bangun. Saya pasang kuping saya, apa keluhannya? Ini saya punya HP WA tiap hari. Lobang sedikit pun di Kota Parepare di WA, Pak Wali ada lobang di sini, kami layani. Malam itu juga cepat bergerak. Dan Pak Taupang memaknai semua itu sebagai bentuk cinta. Rasa cinta saya kepada rakyat dan saya. Mungkin rasa cinta warga Parepare itu harus pemimpinnya. Dan saya rasa Pak, saya rasa sekali kalau kita mencintai rakyat kita, pasti rasa cintanya rakyat kepada pemimpinnya. Karena rasa cinta itu lahir kalau dia merasa bahwa dalam segala situasi, suka dan duka, simbol negara ada di situ. Seperti itu. Itu cinta. Dan memang karakter kita sebagai orang Bugis ya memang seperti itu kan dari dulu, mungkin hanya karena komunikasi yang tidak nyambung atau ada miskomunikasi antara pemimpin dan rakyat. Idealnya warga Bugis Makassar itu pasti akan cinta ke pemimpinnya. Kalau pemimpinnya itu seperti ada suri toladan, jangan mengambil haknya rakyat, berikan haknya rakyat, seperti itu. Jadi memang kalau kita melihat Parepare, alhamdulillah dalam angka mungkin bisa dibuka di Badan Pusat Statistik, trennya baiklah. Dari tahun ke tahun angka kemiskinan menurun. Income per kapita PDRB masyarakat saya warisi kalau tidak salah 19 juta. Sekarang sudah 49.280.000. Trennya naik terus. 7 tahun lalu 19 juta. Kalau tidak salah 19 juta, 18 juta di situ, di kisaran situ. Sekarang sudah 49.280.000. Itu naik betul. Nah, sehingga kondisi Kota Parepare itu inflasinya selalu rendah dan terkendali. Ada daerah inflasi rendah dan tidak terkendali. Saya kemarin mendapat laporan, saya sampaikan kepada kabak ekonomi saya waktu pergi sepedaan pagi-pagi, berapa sekarang ini? Bagaimana kondisi? Karena saya di pasar. Bagaimana kondisi inflasi di Kota Parepare? Saya bilang rendah dan terkendali. Oh, tidak Pak, deflasi. Saya bilang, jangan lama deflasi, tidak boleh. Tidak boleh itu, cepat. Berarti memang suplai demand di Parepare cukup stabil. Pak Taupang, sekarang kalau kita jalan-jalan di Parepare,
kan selamanya dengan mudah kita temukan cinta di sana, Pak. Tapi belakangan ini ada lagi yang muncul yang baru. Peduli, semua yang peduli itu. Oh, iya. Hampir semua sur di Parepare itu muncul semua yang peduli itu. Jadi dalam tata kelola pemerintahan kan ada namanya sistem dan subsistem. Ya. Saya ingin sekali subsistem ini berperang kuat dengan kepedulian. Ya. Ya. Jadi kepedulian itu sebenarnya kalau kita mau, kalau menurut saya, ada rasa peduli dari semua unit teknis kinerja yang ada. Harus peduli. Dan kalau saya berbicara jauh tentang kepedulian itu, saya implementasikan arahan dalam bentuk terintegrasi. Jangan kepala dinas kesehatan, dia lewat di suatu tempat, ada jalan berlobang, itu kan bukan dinas saya. Ini tidak boleh. Berarti dia tidak peduli. Tidak peduli. Harus koordinasi dan terintegrasi. Telepon. Pak Kadis, PUPR ini ada jalan lobang, kasihan masyarakat ini. Kalau ada yang lewat. Nah, begitupun unit-unit teknis yang lain, semua harus dengan konsep kepedulian. Intinya tidak boleh ada masa bodoh. Sehingga pada akhirnya saya canangkan. Setiap tahun itu ada laboratorium inovasi. Kami sudah MOU sudah kerjasama dengan LAN. Jadi 34 SKPD saya dalam 1 tahun harus melahirkan inovasi, diperlombakan. Nah, nanti lembaga administrasi negara LAN ini yang akan menilai seperti apa kepala-kepala dinas itu dan pejabat-pejabat struktural dia berinovasi. Bagaimana Pak Wali menerjemahkan atau mewariskan kepedulian itu ke SKPD barangkali itu instansi yang ada di Parepare itu? Begini, jabatan itu bukan hak. Ya, jabatan bukan hak. Jabatan adalah penilaian. Penilaian. Maka apabila Anda tidak bergerak, Anda tidak responsif, Anda tidak inovasi, maka dinilai. Saya nilai kamu. Kalau nilainya baik dikasih reward, promosikan apanya, kan enak. Kita fair. Dan jabatan di Parepare itu insya Allah tidak ada bayar-bayaran. Sesuai dengan kapasitas. Sesuai dengan nilai. Iya dong. Karena saya tempatkan diri saya sebagai pembina kepegawaian. Sebagai penilai yang objektif, yang jujur, yang berintegritas. Gitu. Harus saya bina. Silakan berinovasi. Seperti itu. Jadi cinta melahirkan kepedulian. Kepedulian melahirkan asas manfaat. Pasti manfaat di situ. Ujung-ujungnya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Kota industri tanpa cerobong asap, gimana itu? Begini, di periode pertama saya, saya kelola 5 tahun itu dengan nuansa cinta, kepedulian, bla 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 semua. Hak-hak masyarakat berusaha saya manjakan. Ada sistem pembagian beras raskin kemarin, yaitu harus dibayar, saya gratiskan. Setelah gratiskan, saya buat kebijakan beras raskin ini diantar di depan pintu rumah yang bersangkutan. Memanjakan betul masyarakat. Memanjakan betul. Sehingga tidak ada antrian yang Nah, pada saat saya berkesempatan untuk maju periode keduanya, saya punya pandangan sudah lain. Pandangan saya sudah lain. Bahwa kota cinta ini harus lebih maju, lebih modern, lebih bermartabat. Saya hadirkanlah visi misi, yaitu menghadirkan kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobong asap. Kalau kita berbicara industri, pasti kan ada asap, ada cerobong, ada proses, ada hasil. Tapi pemaknaannya beda. Saya menjadikan 3 pilar kota industri tanpa cerobong asap, yaitu di bidang kesehatan. Saya hadirkan Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibie dengan konsep medical tourism. Terus kami perjuangkan hadirkan Institut Teknologi B.J. Habibie. Habibie semua nih. Cinta Habibie semua kan? Habibie semua. Terus sekarang ini sudah selesai pembangunan fisik, tinggal isinya, yaitu Museum B.J. Habibie satu-satunya di dunia dan satu-satunya di Indonesia yang dihadirkan dengan dikelola oleh pemerintah daerah. Terakhir bulan kemarin saya bicara dengan Pak Ilham, dia menyetujui semua bintang jasa tanda penghargaan Pak Habibie, baik nasional maupun internasional, akan ditempatkan di sana. Itu karena yang Pak Topan sebutkan itu
Pak Habibie sudah sempat tahu atau beliau belum tahu sebelum? Jadi yang Pak Habibie rasakan kehadirannya itu adalah Monumen Cinta Sejati Habibie Ainun. Terus Balai Ainun. Terus pembangunan Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibie. Nah, ini ada nilai sedikit di sini. Jadi sebelum dibangun fisiknya, beliau sudah sakit. Saya pergi membesuk itu waktu, dia bisik saya. Bilang, Tovan, semoga sebelum mata saya terpejam, saya mau lihat hadirnya Rumah Sakit Dr. Asri Ainun Habibie. Denyut jantung saya itu berdebar keras. Saya bilang, ya Allah, apakah saya bisa? Belum ada tanda-tanda pada waktu itu. Tapi mungkin karena saya hayati dengan beliau sementara terbaring sakit. Iya, di Rumah Sakit Gatot Subroto waktu itu. Saya sempat tidak boleh ada yang masuk, tapi dia panggil saya masuk. Dia panggil saya masuk. Yang saya tidak bisa lupakan, saya dengan beliau berdua dalam ruangan itu, terus ada tim dokter berkunjung ke Pak Habibie. Kalau tidak salah 2 bintang waktu itu. Ada 3-4 orang datang berkunjung, terus saya diminta keluar. Habibie bilang, oh jangan, tidak boleh. Dia anak saya, di sini samping saya. Di situ yang saya tidak bisa lupa. Dan di situ juga lah saya disampaikan bahwa Tovan, semoga mata saya belum terpejam Rumah Sakit Ainun. Sudah bisa saya lihat. Karena tidak pernah ada yang membayangkan bahwa ada Rumah Sakit Ainun. Itu Gorontalo dia akan hanya ikut dari Parepare. Iya. Dan itu hanya perubahan nama. Kami membangun dari nol, Pak. Luar biasa. Terus jadi tapi waktu peresmian ya Pak Ilham rupanya sudah mendapat juga pesan dari almarhum Ilham, kalau rumah sakit itu jadi terwujud, minta kamu hadir wakili saya. Ilham Habibie hadir. Tapi pembangunannya sebentar sudah berjalan, Pak Habibie wafat. Meninggal. Iya, meninggal. Dan yang kedua, beliau itu sangat peduli sekali, ingin sekali Institut Teknologi Habibie. Saya porsir juga, Pak. Alhamdulillah, izinnya, persyaratannya sudah selesai semua. Dan banyak juga yang mengkritisi terlalu lama. Saya katakan, ini bukan perguruan tinggi abal-abal. Ini bukan perguruan tinggi swasta, ini negeri. Ini bukan TPA. Ini negeri. Alhamdulillah, akhirnya mudah-mudahan beliau tersenyum di alam kuburnya. Institut Teknologi Habibie bisa dikatakan sudah dipelupuk mata. Ya mudah-mudahan tahun ini bisa terima mahasiswa, paling lambat tahun depan lah. Seperti apa komunikasi Pak Topan dengan anak-anak Pak Habibie sekarang? Oh, cukup baik, intens. Saya ada mau tambahkan, di Parepare juga itu saya sudah membangun auditorium B.J. Habibie. Jadi semuanya memang Habibian. Jadi insya Allah mudah-mudahan saya bisa selesaikan periode saya dengan baik, dikenang sebagai Kota Cinta Sejati Habibie Ainun itu. Dan memang semua berserba Habibie Ainun. Habibie Ainun oleh Topan dahsyat. Apa tanggapan anak-anak Pak Habibie terhadap cara Pak Topan mengapresiasi beliau? Beliau welcome. Cukup ini Ilham, Akbar, semua welcome. Dan tentu saja mungkin terharu sekali. Iya, ada justru itu mereka selalu bertanya-tanya, kok sudah banyak wali kota Parepare, kenapa tidak pernah memikirkan bahwa Papa itu lahir di Parepare dan dijadikan sumber inspirasi? Dari mana sebenarnya inspirasinya itu, Pak? Mungkin kenapa tiba-tiba Pak Topan bilang, Habibie deh, saya mau Habibie deh? Iya, saya rasa anugerah lah. Ya. Betul, ya. Saya waktu itu memang pusing, mau start dari mana ini Parepare? Dengan segala macam. Saya diwarisi utang. Iya. Kondisi keuangannya, disclaimer, utang gimana-mana, mau bangun Parepare, ya karena komitmen. Satu-satunya yang beredar di sana kan hanya itu yang disenggol ya, Cakar, Kota Cakar. Aduh, saya pernah berpikir pada awalnya bahwa atau saya jadikan ini kota wisata Cakar, tapi saya pikir ini kan barang ilegal. Sampai kapan bertahannya? Saya hentikan. Pak Topan sebagai ahli hukum kan tentu paham sekali seperti itu. Tapi karena tata kelola pemerintahan kita hadirkan sumber inspirasi adalah figur yang sangat kuat dan mengakar. Sekedar Bapak tahu ya, itu Pak Habibie pernah mendatangkan 20 jurnalis Eropa ke Parepare.
Dia telepon saya, Taufan, kamu terima, bulan depan akan hadir 20 jurnalis dari berbagai media di Eropa. Hadir. Nah, disitulah pada akhirnya saya berinisiatif untuk hadirkan Museum B.J. Habibie. Karena ini media dari Eropa bertanya, di mana tempat kelahirannya Habibie? Oh, saya pergi tunjuk. Ternyata rumah itu kan sudah milik negara, BUMN. Nah, salah satu bank negeri di Parepare, tapi rintisan saya tidak pernah. Saya kalau menghadapi sesuatu, saya tidak pernah ada kata mengalah. Kecuali memang Tuhan sudah menghendaki seperti itu. Dan saya kira perjuangan Pak Topang itu sebenarnya harus lebih besar lagi. Kita lihat kan tokoh-tokoh dunia seperti Lenin, Plato, segalanya kita kan bisa menikmati setiap saat monumennya. Habibie kan tidak, boleh dibilang tidak kalah dibanding mereka itu segi. Mudah-mudahan lah orang yang melintas di kota Parepare bisa melihat karya yang cukup monumental. Nah, ada satu lagi nih. Tahun ini, insya Allah saya akan hadirkan Masjid Terapun B.J. Habibie. Ini semua. Ayo. Artinya kekuatan ini, kekuatan imajinasi ini didorong dengan semangat. Kerja-kerja yang responsif, ya alhamdulillah. Dari sisi mana? Dari sisi religius terwujud, dari sisi kepariwisataan terwujud, dari sisi pelayanan hak dasar terwujud, dan lain-lain, kesehatan dan lain-lain semua. Baru-baru kan Parepare dapat pasar jadi pasar yang paling aman dari barang berbahaya untuk pangan. Kami juga pasar kami sudah ber-SNI, Sertifikat Nasional Indonesia sudah ini. Jadi berubah sekali itu cinta. Iya. Saya biar tengah malam, Pak. Kalau perasaan semangat itu muncul, saya telepon kadisnya lah, atau asisten lah. Ayo malam-malam ke sini kita diskusi di teras. Saya ada mau begini ini. Dan mudah-mudahan Pak Habib akan selalu tersenyum melihat Parepare. Itulah tadi saya bercerita. Filosofinya jauh sekali itu. Jadi ini tahun akan ada spot di Parepare, selamat datang di kota cinta sejati Habibie Ainun. Kota Parepare. Pak Topang 194 penghargaan. Alhamdulillah. Pak Topang sudah lupa. Saya justru lupa. Saya punya atribut-atribut ini sudah banyak tidak terpasang. Penghargaan banyak tidak terpasang. Ya. Ini apa Pak Topang merasa ini karena cinta itu yang tidak boleh. Saya harus mengatakan seperti itu. Saya cinta pada diri saya sendiri. Saya cinta pada pemikiranku sendiri. Saya cinta hasil karya saya sendiri. Dan saya cinta kepada rakyatku. Dan saya persembahkan rasa cinta dan karya itu kepada rakyat saya. Itu intinya, Pak. Kalau tidak ada cinta, aduh. Tidak ada. Saya anggap ini sebagai suatu... maaf. Saya tidak bisa bayangkan waktu Pak Topang masih muda itu. Kira-kira... Tapi jangan diartikan cinta semata-mata itu. Tidak boleh dong. Jangan. Jadi cinta dimensinya sangat banyak. Saya ini alumni Fakultas Sastra, tapi kalau bahasa cinta deh bawah. Tapi kan cinta yang Pak Topang itu kan betul-betul cinta yang tidak melankolis, tidak lebay. Bukan cinta pribadi-pribadi. Kalau cinta pribadi-pribadi kan suasana batin. Apalagi ini cinta adalah cinta tanggung jawab. Cinta kepada alam semesta ini, maka di dalam-dalamnya itu ada integritas. Saya seperti itu. Apalagi sudah diisi oleh Pak Habibie langsung, kita tidak ragukan lagi kemampuan seperti itu. Pak Topang ke depan kira-kira apa yang Pak Topang yang masih ada cinta lain barangkali yang belum bisa terwujudkan di Parepare sampai saat ini yang Pak Topang akan lakukan? Jadi di kota Parepare sekarang itu dengan konsep itu tadi, visi misi saya hadirkan kota Parepare sebagai kota industri tanpa cerobon asap. Saya merasakan sekali di Parepare itu tidak ada kawasan kumuh, tidak ada. Yang ada titik kumuh. Jadi titik-titik. Nah, titik-titik kumuh ini saya punya mimpi, rasa cinta saya kepada masyarakat yang rumahnya kumuh itu tidak lagi dalam konsep bedah rumah, enggak. Tapi saya hadirkan yaitu rumah impian. Jadi rumah yang tidak layak huni, kami keluarkan dulu pemiliknya,
Mungkin 2-3 bulan kemudian dia datang, semua menjadi rumah yang baru, rumah yang... Yang Pak Wali maksud titik tadi itu artinya hanya beberapa rumah mungkin di situ yang masih... Parepare tidak ada kawasan kumuh, Pak. Jadi itulah IPM-nya cukup baik, ya, terkendali. Angka kemiskinan menurun terus. Karena saya selalu melahirkan konsep yang multiplayer efeknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Nah, contoh kami bangun daerah wisata Tonrangan Riverside. Nah, di sana sudah mereka buka jual-jualan, tapi kami harus tata dengan baik. Alun-alun kota itu. Sekarang ini saya membangun juga Anjungan Cempai. Insya Allah masyarakat Parepare, jika itu selesai akhir tahun ini, Desember ini, terasa dia berada di Pantai Losari, Makassar. Itu kami tata dengan baik. Desember ini sudah harus selesai. Ya. Pak Topan, ini kan Parepare ini sudah 7 tahun merasakan sentuhan cinta dari pemimpinnya. Iya. Mungkin Sulawesi Selatan juga berharap sebenarnya ada sentuhan cinta seperti itu. Saya punya obsesi dalam masa periode saya ini sangat sederhana. Ya. Saya mau jadikan Parepare menjadi wajah terdepannya Sulawesi Selatan setelah Makassar. Sehingga semua Sulawesi Selatan bisa menikmati. Kita buktikan. Ya. Kalau Makassar kan ibu kota provinsi. Kami bagian dari 24 kabupaten kota. Saya ingin karya saya betul-betul bisa menjadi wajah terdepan provinsi Sulawesi Selatan. Iya, bukan berarti saya katakan daerah tertinggal, tidak. Ya. Tapi cara sentuhannya beda. Cara sentuhan saya yaitu hadirkan konsep cinta untuk membangun kota Parepare. Karena sesungguhnya cinta yang saya lihat pada awalnya ini ada pada sosok Ibu Pak Habibie dan Ibu Ainun. Saya melihat ada cinta di situ. Nah ternyata saya menelusuri makna cinta itu luas sekali setelah dikemukakan oleh Pak Habibie. Inilah yang saya serap, saya kembangkan. Dan rasa-rasanya memang saya cocok untuk melihat persoalan cinta membangun kota itu baik, Pak. Insya Allah tertata dengan baik dari satu sisi. Parepare kan masyarakatnya adalah masyarakat religius. Ya. Saya kombinasikan nama besar Pak B.J. Habibie. Saya hadirkan Masjid Terapung akhir tahun ini betul-betul terapung di atas laut. Bukan hanya namanya terapung. Itu di sekitar mana nanti itu? Di Pantai Mati Rotasi. Ya. Dan Pantai Mati Rotasi nanti itu bersinergi dengan Mati Rotasi Waterpark. Saya bangun juga Mati Rotasi Waterpark. Nah, itu seperti itu. Jadi tahun ini sudah dimulai pembangunannya itu, Pak. Sementara berlangsung sekarang, dan harus selesai Desember nanti. Desember. Ya. Jadi sudah lengkap, sudah ada rumah sakit, sudah ada masjid. Dan tidak kalah pentingnya, karena ini bagian inovasi, bagian dari rasa cinta saya kepada rakyat. Saya tahun ini juga sementara membangun COVID Center. Tidak ada di Sulawesi Selatan ini namanya COVID Center. Karena saya terinspirasi, saya terus terangnya, saya agak dekat, bukan agak dekat, sangat dekat dengan tenaga nakes di kota Parepare. Saya perhatikan. Nah, setelah saya cermati bahwa pendapatan rumah sakit saya agak drop. Kenapa drop? Karena masyarakat takut berobat di rumah sakit. Takut dapat virus corona, kecampur, infeksi, dan lain-lain sebagainya. Saya perasa punya pemikiran, bagaimana jalan keluarnya ini. Bahkan saya pernah ingin bahwa pasien corona itu di Andi Makassau, pasien umum di rumah sakit Ainun. Tapi saya pikir ini bukan penyelesaian. Saya terinspirasi. Hadirkan yaitu COVID Center tersendiri. Jadi semua rakyat saya dan masyarakat di sekitar Parepare, kalau terkait penyakit yang seperti virus corona, ada COVID Center. Itu nanti di situ apa di situ nanti, Pak? Pelayanan pasien yang COVID dengan sistem EVA filter. Jadi sudah tidak ada pencemaran udara, tidak ada menular lagi dia punya virus tersendiri. Jadi pasien umum tidak merasa khawatir bahwa akan kena virus corona tercemar. Jadi penyakit ini kan masalahnya begini. Kita belum ada pegangan kapan sih sebenarnya virus corona ini berakhir. Betul.
Bahkan ada yang berpendapat di atas 10 tahun. Jadi saya pikir kita buatkan saja. Dan di seluruh dunia belum ada loh rumah sakit yang didesain khusus untuk pasien COVID. Mungkin ada itu. Mungkin ada sih, tetapi ada dulu di Cina yang dibangun dengan segera itu kan, tapi itu kan segera jadi nantinya di dalamnya ada OK, kamar operasi yang memang khusus untuk COVID, hemodialisa, cuci darah dan lain-lain sebagainya. Jadi semuanya betul-betul terkendali dengan baik seperti itu. Luar biasa. COVID Center. Iya. Pak Topan ini kan sudah tahun ketiga, periode kedua ya Pak Topan. Iya. Mungkin ada lagi yang kira-kira 3 tahun ke depan ini Pak Topan yang ingin segera persembahkan lagi di Parepare selain yang kita sebutkan. Sebenarnya kalau kita mau jujur, begitu cukup banyak ide-ide saya, tapi saya berpikir secara moral saya ikut bertanggung jawab sebagai kepala daerah untuk kerja maksimal penanganan COVID ini dulu. Ini penting. Tidak sedikit daerah-daerah termasuk mungkin Parepare agak terhambat pembangunannya hanya karena dana-dana refocusing yang begitu banyak. Tapi saya berpikir begini, kita harus ambil hikmahnya dengan kondisi ini. Nah, inilah perlunya juga dipahami bahwa membangun suatu daerah tidak semata-mata infrastruktur. Kita harus membangun juga manusianya. Nah, saya sampaikan kepada jajaran saya, tolong bergerak. Berikan edukasi kepada masyarakat. Lakukan transformasi terkait prokes ini. Apa manfaatnya, apa tujuan yang ingin dicapai, seperti itu. Jadi, kalau keinginan membangun kota Parepare dari waktu yang tersisa, saya tetap optimis, tapi tentu saya melihat skala-skala prioritas. Nah, untuk sementara skala prioritas yang paling penting adalah melindungi jiwa rakyat saya, memberikan edukasi. Nah, ini tidak boleh berhenti. Kalau saya tidak salah, Pak Topan lah yang pertama memproklamirkan mungkin di Sulawesi Selatan ini melawan COVID dengan gizi. Iya, betul. Jadi kalau kita mau jujur ya, edukasi yang paling penting bagi masyarakat. Kalau kita selalu berbicara imun, memang di situ sih. Tetapi masyarakat harus diberikan juga edukasi bahwa meningkatkan imun itu seperti apa. Nah, jadi saya tempuh upaya-upaya. Ini saya sementara kaji regulasinya. Saya mau buat suatu payung hukum. Bagaimana membantu rakyat saya yang kena isoma, kena COVID. Nah, saya tidak ingin kita main kucing-kucingan bahwa dia masuk status isoma, tapi dia ada ngopi, kan tidak ada gejala, dia ada ke pasar dan lain-lain. Nah, caranya yaitu kita coba melakukan kajian, kita berikan perlindungan pangan, kebutuhan pangan mereka kita tanggung, kebutuhan biaya sehari-hari kita tanggung. Ini sementara kajian. Saya minta tim yang dibentuk itu untuk lakukan asistensi dulu di BPK. Karena saya adalah orang yang paling takut dengan temuan. Jujur, ini membahayakan sekali. Jadi alhamdulillah kami sudah 5 kali, 6 kali WTP ya. Pokoknya kami selalu dengan diwarisi disclaimer. Kami bisa keluar dengan WTP. Seperti itu. Pak Topan sebagai kepala daerah yang berlatar belakang hukum, ya bukan sekedar pendidikan hukum, tapi memang praktisi hukum itu. Ada mungkin yang Pak Topan ingin sarankan ke kepala-kepala daerah yang lainnya, bagaimana seharusnya kita berperilaku, mengambil kebijakan supaya kita bisa tanda kutip selamatlah dari. Jadi saya bukan lebih baik, lebih hebat dari sahabat-sahabat saya kepala daerah yang lain. Tapi saya mau membagi pengalaman bahwa start awal saya membangun kota Parepare itu saya terapkan 3 taat. Ada taat. 3 taat. Iya. Taat asas, taat administrasi, dan taat anggaran. Ini 3 ini. Taat asas itu tidak boleh ada unit kerja staf saya yang tidak paham aturan. Harus lagi membuka aturan. Taat administrasi itu harus dengan proses administrasi pembuktian jelas dan taat anggaran. Nah, tentu kita kepala daerah ini tidak ada yang mau hina lah.
Nah, tidak ada pilihan lain, ya taat asas, ikuti regulasi, ikuti aturan-aturan yang ada. Nah, terlebih lagi taat anggaran. Jangan ada akrobat anggaran. Nah, tidak sedikit temuan-temuan itu, ya karena terkait anggaran. Akrobat anggaran itu seperti apa itu, Pak? Ya, mohon maaf, ini pengetahuan saya ya. Saya sendiri mengatakan akrobat anggaran itu kegiatan tidak bersesuaian dengan anggaran yang ada. Bisa saja di up atau diakal-akali ya seperti gitu itulah. Ya. Itulah saya selalu mengajak mitra DPR, baik Banggar maupun tim anggaran pemerintah daerah, marilah kita membahas anggaran untuk kepentingan rakyat. Ini jadi harus betul-betul menampakkan asas manfaatnya. Seperti itu ya. Pak Taufan kan sekarang bukan hanya sekedar wali kota Parepare, tapi juga sudah diberi amanah untuk memimpin partai itu. Bagaimana mengatur waktunya itu, Pak Taufan? Saya rasa saya tidak bisa berbicara terlalu jauh, tapi setiap amanah yang diberikan kepada saya, di pundak saya, maka itu tanggung jawab dunia dan akhirat. Dengan segala konsekuensi lah. Kita tidak boleh ada kata tidak bisa, ada kata mengalah apabila kita di pundak kita ada amanah. Karena amanah itu sudah hadir, datang, pasti Tuhan juga berikan kekuatan lah kepada kita untuk menerima amanah itu. Tuhan tidak akan pernah menganiaya hamba. Dikasih amanah pasti dikasih kekuatan. Itulah, walaupun saya menyadari bahwa partai yang saya pegang ini partai besar, kapal besar pasti melahirkan ombak yang besar. Kalau kapal kecil pasti ombaknya juga kecil. Seperti itulah. Karena dia hanya berlayar di lautan yang dangkal. Tinggal didoakan, mudah-mudahan tetap dapat petunjuk, kemudahan dari Allah. Siap. Dan tentu saya semuanya itu dilakoni dengan cinta. Itu kekuatan saya dalam segala hal. Cinta adalah di atas segala-galanya. Dan cinta yang paling harus dikedepankan adalah cinta kepada ilahi. Cinta kepada alam semesta. Isi alam semesta ini luar biasa cinta yang harus kita raih. Seperti itu. Dahsyat sekali, Pak Taufan. Saya kira tidak salah Pak Habibie menjadi topan dahsyat. Perbincangan kita Tribuners dalam waktu singkat ini kita sudah bisa menyelami sekaligus lebih mengenal sebenarnya wali kota Parepare yang kita sama-sama cintai, yang begitu mencintai rakyatnya. Dan saya juga baru tahu kalau Pak Habibie sendiri memberikan itu dahsyat itu kepada Pak Taufan. Ada barangkali pesan-pesan lagi yang disampaikan sebelum kita. Tribuners yang saya cintai juga ya, tentu kita dalam situasi seperti sekarang ini, ajakan saya tentu bersifat umum. Kita harus berikhtiar supaya cepat keluar dari situasi pandemi ini. Ini bisa merusak segala tatanan apabila kita tidak bahu-membahu. Itu. Saya adalah bagian kecil dari negara Republik Indonesia, kota Parepare, tapi tetap membawa nama Bapak B.J. Habibie. Saya ingin sekali tata kelola penanganan COVID di kota Parepare itu bisa menjadi contoh. Tapi saya masih berusaha lah secara maksimal. Dan yang kedua, marilah kita tampil sebagai pribadi-pribadi yang bermanfaat bagi orang lain. Ini pesan agama. Kalau ini kita hayati, maka insya Allah kita sadar akan protokol kesehatan itu sendiri. Kita jaga diri kita, juga kita jaga orang lain. Orang lain jaga dirinya, dia jaga juga kita. Seperti itu. Dan saya juga berterima kasih saya diberi kesempatan pada kesempatan ini. Mungkin juga rasa cinta Tribun kepada Topan Pawe ya. Artinya begini, saya tidak pernah menganggap diri saya adalah yang terbaik, tapi saya selalu ingin sekali bermanfaat. Itu. Jadi apa yang kita diskusikan, kemukakan pada ini, syukur-syukur kalau ada yang menerima 50-60%, itu sudah baik sekali. Dan mendatangkan manfaat. Mendatangkan manfaat. Saya senang sekali dengan acara ini, minimal saya diberi kesempatan berbicara masalah cinta. Dan yang lebih penting lagi, Pak Wali,
acara kita ini pastinya akan meningkatkan imun kita. Alhamdulillah, insya Allah kita enjoy. Hebat. Saya senang studionya nih, senang sekalian. Dan tentu saja kami berharap bukan kali ini saja Pak Wali insya Allah. berkenan hadir ke sini, berbagi cinta dengan Tribuners kita. Ada materi lain. Ada materi lain. Ada yang lebih dahsyat lagi yang kita. Oke, Tribuners, demikian perbincangan dahsyat kami, kita dengan Bapak Taufan Pawe, membangun karena cinta, membangun cinta di Kota Parepare dan membangun Kota Parepare karena cinta. Kita akan segera jumpa kembali di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.